Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA, yaitu tentang pelestarian sumber daya alam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, diharapkan nanti kalian dapat memahami penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian dapat memahami dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan dapat memahami upaya sumber daya alam. Materi pembelajaran hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dan yang ketiga, upaya pelestarian sumber daya alam. Langsung saja kita langsung masuk pada materi yang pertama ya, yaitu penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan teknologi pada sumber daya alam ini, yang pertama ada teknologi tradisional ya. Contohnya yang pertama ada jala atau jaring. Jala atau jaring ini terbuat dari bahan serat tumbuhan. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Nah, ini ya gambarnya alat pancing. Selanjutnya ada bubu. Bubu ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan cara penggunaannya yaitu ditenggelamkan di dasar sungai. Nah, ini ya anak-anak. Selanjutnya ada tombak. Tombak ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air. Kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Ini ya. Selanjutnya teknologi modern. Nah, pada teknologi modern ini contohnya radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Nah, alat ini dapat membantu para nelayan menemukan perairan yang terdapat ikan banyak. Nah, seperti ini ya, namanya radar untuk menemukan ikan di perairan. Selanjutnya ada pukat. Pukat ini dapat menjaring ikan banyak dibandingkan jaring tradisional. Nah, kemudian racun. Nah, racun ini merupakan zat pelemas bagi ikan ya anak-anak, yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Selanjutnya ada bom. Nah, bom ini merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Nah, seperti ini ya. Yang
Yang kedua, dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Yang pertama ada dampak positif. Teknologi tradisional ini ya. Jika kita menggunakan teknologi tradisional seperti contoh yang sudah Bu Bella sebutkan tadi, itu yang pertama tidak merusak ekosistem. Selanjutnya, bahan dan alatnya yang digunakan itu mudah didapat. Pada teknologi modern, ya, hasil tangkapan dari nelayan itu lebih banyak. Kemudian menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan yang canggih. Sedangkan dampak negatifnya ya, pada teknologi tradisional ini hasil tangkapannya sedikit ya karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Kemudian menghabiskan waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan yang sederhana. Kemudian pada teknologi yang modern, itu dampak negatifnya merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Kemudian menghabiskan biaya karena alat yang digunakannya dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi dari penangkapan ikan itu sudah dilarang penggunaannya ya. Contohnya seperti penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat dari penggunaan bom ikan, salah satunya yaitu bom ini mengandung bahan kimia yang dapat meracuni laut. Kemudian, ledakan bom dapat menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Dan yang ketiga, ledakan bom membunuh semua hewan di laut sekitarnya ya, termasuk anak ikan, dan terumbu karang. Nah, ini ya. Selanjutnya akibat dari penggunaan pukat harimau. Yang pertama, pukat harimau itu besar ya anak-anak, dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Selanjutnya, hewan laut lainnya juga akan ikut terjaring sehingga jumlahnya akan semakin berkurang dan dapat punah. Anak ikan ikut terjaring juga ya, sehingga mengganggu dari kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga, yaitu ya, yang pertama nih, kita ada upaya pelestarian dari sumber daya alam. Nah, penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah, kemudian menanam tanaman sayur dan buah-buahan di dalam halaman rumah, kemudian menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya, selanjutnya melakukan penghijauan dan menggunakan barang-barang sesuai kebutuhannya saja. Oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Ada kurang dan salahnya Bu Bella mohon maaf. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.